Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi dalam pemahaman UBD terkait aspek keenam yaitu kemampuan pengetahuan diri. Kami beranggotakan saya sendiri yaitu Dewi Lestari, Nofri Hemdi Saputra, dan Yulis Happy Kurniawati. Aspek pada kemampuan pengetahuan diri yang pertama yaitu sadar diri. Individu mampu memahami diri dengan sebaik-baiknya. Ia sadar kepada pikiran, evaluasi, dan perasaan yang ada pada dirinya. Kesadaran diri akan membantu kita untuk menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Dengan begitu, kita akan lebih mengerti dan mengenal diri kita sendiri dan bekerja lebih cerdas. Contohnya yaitu, siswa mampu mengenali kekurangan kelebihannya, siswa mampu mengenali perasaan yang ada pada dirinya, dan yang ketiga, siswa mampu mengenali potensi yang ada pada dirinya. Kriteria yang kedua yaitu metakognitif. Pengetahuan metakognitif sebagai bentuk kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Metakognitif terbagi ke dalam dua jenis, yaitu metakognitif self-management merupakan pengetahuan yang mendorong peserta didik untuk mengontrol dan mengatur pertumbuhan keterampilan berpikir dan kognisi yang mereka miliki secara mandiri. Yang kedua yaitu metakognitif self-assessment merupakan pengetahuan untuk menilai diri sendiri. Bagaimana seseorang bisa mengontrol dan menyadari apa yang diketahui dan yang tidak mereka ketahui. Contohnya yaitu, siswa mampu mengenali gaya belajar sendiri, siswa mampu menilai pembelajaran yang sudah dipahami dan yang belum dipahami, siswa mendorong keterampilan berpikir kritis atas suatu masalah dan penyelesaiannya, dan yang keempat yaitu siswa dapat memaksimalkan potensi dalam belajar dan mengingat materi pembelajaran. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nofri Hemdi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri sendiri. Penyesuaian diri yang baik adalah dapat diterima di suatu kelompok, dapat menerima dirinya sendiri, dapat menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Siswa mampu menyesuaikan kemampuan yang dimiliki dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian reflektif. Refleksi merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan evaluasi yang berlanjut dan berjenjang. Sementara untuk peserta didik, kegiatan refleksi bisa berguna untuk menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang berlangsung dan dilakukan. Apakah proses pembelajaran berlangsung baik atau tidak? Siswa mampu mengevaluasi dirinya. Kemudian siswa mampu mengenai pembelajaran yang telah berlangsung. Dan yang terakhir, siswa dapat mengungkapkan perasaan, pemahaman, dan pendapatnya. Selanjutnya yaitu bijak. Kemampuan membuat keputusan yang baik. Yang pertama, siswa mampu mengambil keputusan yang bijak. Yang kedua, siswa mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Yang ketiga, siswa memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Baik. Pembahasan selanjutnya terkait jurnal akan dibahas oleh teman saya, Yulis Happy. Kepada Yulis Happy dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berikut beberapa jurnal yang kami pilih terkait dengan materi kami, yaitu kemampuan pengetahuan diri. Aspek yang kami pilih adalah metakognitif. Jurnal yang pertama berjudul Kemampuan Metakognitif Siswa dalam Pembelajaran Matematika. Pengetahuan metakognisi adalah kemampuan interpretasi dari situasi data sehingga mengontrol pembuatan keputusan secara mandiri. Pengetahuan metakognitif meliputi kepercayaan, ide, teori, tentang berbagai fungsi kognisi, seperti memori atau berpikir, mengenai apa yang dapat dilakukan dan bagaimana melakukan sesuatu. Evaluasi metakognitif mengacu pada keputusan yang dibuat mengenai proses pemikiran seseorang, kapasitas dan pembatasan seperti yang dikerjakan pada suatu situasi tertentu.
Jurnal yang kedua adalah analisis kemampuan metakognitif siswa dalam pembelajaran jarak jauh di Sekolah Dasar Laboratorium UPI Cibiru. Pentingnya peserta didik mempunyai kemampuan metakognitif yang baik agar bisa mempunyai pengetahuan dan kemandirian dalam memahami pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang menjadi prioritas. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan metakognitif siswa dalam pembelajaran jarak jauh di Sekolah Dasar Laboratorium UPI Cibiru berada pada kategori sedang. Kemampuan evaluasi siswa menunjukkan frekuensi yang lebih banyak, menandakan jika kemampuan evaluasi siswa tersebut lebih berkembang daripada kemampuan perencanaan dan pemantauannya. Untuk jurnal yang terakhir berjudul Korelasi antara keterampilan metakognitif dengan hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Dawar Blandong Mojokerto. Strategi metakognitif merupakan suatu strategi pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk memudahkan pemahaman terhadap materi yang akan dipelajari. Mediasi kemampuan metakognitif bertujuan untuk bisa melakukan pengaturan diri meliputi perencanaan, pengamatan, penilaian dan evaluasi. Keberhasilan seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh kemampuan kognitifnya. Adapun refleksi jurnal yang sudah kami lakukan terkait dengan pengetahuan diri, terutama metakognitif, yang pertama, kemampuan metakognitif sangat penting dalam penerapan keterampilan belajar pada mata pelajaran matematika. Karena dengan metakognitif, siswa memiliki kesadaran untuk memecahkan masalah, kesadaran proses pembelajaran atau dalam proses pemecahan masalah, kesadaran individu terhadap pengetahuannya, tentang pelajaran atau tentang strategi pemecahan masalah, dan kesadaran individu tentang pengetahuan khusus yang dimilikinya. Yang kedua, kemampuan metakognitif sangat penting dimiliki oleh siswa, agar siswa mempunyai pengetahuan dan kemandirian dalam memahami pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang menjadi prioritas secara sadar dan bijak. Contohnya, ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir, kemampuan metakognitif dapat diberdayakan melalui strategi-strategi pembelajaran di sekolah untuk memonitor hasil belajar siswa agar belajar dan mengingat dapat berkembang dengan baik. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 terkait penilaian dan evaluasi dalam pemahaman UBD, aspek ke-6 yaitu kemampuan pengetahuan diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.